Barisan dan deret geometri. Kita bahas dulu ke barisan. Nah, barisan sendiri itu adalah kumpulan beberapa bilangan yang memiliki pola. Contoh, misal saya punya 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Nah, ini kan ada polanya ya. Polanya adalah dikali 2, kali 2, kali 2, kali 2 dan seterusnya. Nah, ini disebut barisan geometri. Nah, yang perlu diperhatikan di barisan geometri adalah faktor pengalinya ini atau disebut rasio. Jadi rasionya adalah bisa disingkat dengan R, yaitu 2. Contoh berikutnya, misal saya punya 100, 50, 25 dan seterusnya. Nah, ini kan polanya apa? Dibagi 2, atau kalau kita tulis polanya adalah itu dikali 1/2. Jadi ini dikali 1/2, yang ini dikali 1/2, nanti ini juga dikali 1/2. Jadinya 25/2. Maka rasionya adalah, kalau kita tulis R-nya adalah 1/2. Nah, rasio sendiri kalau kita mau hitung itu ya bisa dari suku kedua dibagi dengan suku pertama, atau suku ketiga dibagi suku kedua dan seterusnya, atau kalau ditulis secara umum ya berarti AK plus 1 dibagi dengan AK. Sama seperti ini tadi, 2 itu bisa kita hitung suku kedua dibagi suku 1, 2/1. Suku ketiga dibagi suku ke 2, 4 dibagi 2, ya sama semua. 8 dibagi 4 dan seterusnya. Nah, sekarang kita ke simbol. Barisan aritmatika itu suku pertamanya biasa kita tulis yakni A1. Lanjut suku kedua A2, suku ketiga A3, suku keempat A4 dan seterusnya. Nah, tapi ini sebenarnya mau barisan aritmatika atau geometri ya, simbolnya adalah sama. Yang membedakan adalah perubahannya, yaitu dikali R, yang ini dikali R, yang ini dikali R. Semoga jelas sampai sini. Nah, kita lanjut ke bagian berikutnya. Misal kalau saya mau cari A2 suku kedua, itu saya peroleh dari suku pertama yang dikalikan dengan R, atau A1 kali R. Kalau misal saya mau ke A3, ya berarti bisa saya cari dari suku kedua dikali R, atau bisa juga saya ambil dari suku pertama. Bayangkan kalau saya mau ke A3 berangkat dari A1, itu kan 2 kali lompat, berarti dikali R pangkat 2 A3. Boleh seperti ini. Contoh nih, saya lanjut nanti misal cara saya cari A10. Ya, berarti kalau kita mau pakai A1 itu dikali R pangkat berapa kali lompat? 9. Atau kalau misal A10 saya pakai A7 nih, berarti nanti dikali dengan R pangkat 3. Atau kalau ditulis secara umum, rumusnya adalah kalau misal saya punya AN, itu bisa saya peroleh dari AK dikali dengan R berpangkat N kurang K. Bisa maju, bisa mundur. Contoh yang saya maksud mundur itu kayak seperti ini. Saya mau cari A10, tapi saya berangkatnya dari A14, itu kan mundur. Berarti dikali dengan R pangkat 10 dikurang 14 min 4, atau bisa juga ditulis A14 dibagi R pangkat 4. Jadi kalau maju dia dikali, kalau mundur dia dibagi, atau kalau pakai pangkat negatif. Jelas sampai sini? Nah, kita ke contoh soal nih. Contoh soal yang pertama, lengkapi barisan geometri berikut. Saya rasa gampang kalau seperti ini soalnya toh. 9, 27. Oh, R-nya itu 3. Berarti 27 ke sini kali 3 lagi. 27 kali 3 81. Kali 3 lagi 243. Jelas? Lanjut. Soal berikutnya nomor 2.
lengkapi barisan geometri berikut. Nah, caranya adalah ini kan belum ditahu, berarti kita lihat yang sebelah sini. Min 20 menjadi minus 4, itu dikali berapa? Dikali 2. Oh, berarti di sini juga ini kali 2, ini kali 2 juga. Minus 5 kali 2 min 10. Min 10 kali 2 min 20, cocok. Ya kan? Lanjut. Soal berikutnya. Yang ditanyakan adalah rasio dari barisan geometri ini. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa R rasio itu ya tinggal dibagi saja, A2 dibagi A1. A2-nya 80, A1-nya min 20. 80 bagi min 20 min 4. Selesai. Lanjut. Soal nomor 4. Bagaimana kalau yang diketahui itu A1 dengan A4? Nah, kita hubungkan nih A1 dengan A4. A4 sama dengan A1 dikali berapa R? Ya, berapa kali lompat? Kalau 3 kali lompat ya R pangkat 3. A4 itu nilainya 6, A1 nilainya 48, ini R pangkat 3. 48 bisa pindah ke sebelah jadi bagi. 6 dibagi 48 sama dengan R pangkat 3. Atau R pangkat 3 nilainya ini kalau disederhanakan kan jadinya 1/8 ya. Ya tinggal kita akarkan kanan kiri, kita peroleh R-nya sama dengan 1/2. Akarnya 1, akarnya 8, 2 kan begitu. Jadi rasionya adalah 1/2. Lanjut nomor 5. Kalau misalkan diketahui A5 dengan A2, ya tinggal hubungkan saja A5 sama dengan A2 dikali berapa R-nya nanti? R pangkat 3. A5-nya itu 160, A2-nya 20, ini R pangkat 3, 20-nya menjadi bagi 8. R pangkat 3 itu 8. Berarti R-nya berapa? Ya akar pangkat 3 dari 8, 2. Selesai. Nomor 6. Misal yang diketahui itu A3 dengan R, yang ditanya A1 ya, berarti bisa tadi A1 kita hubungkan dengan A3. Tapi ini kan mundur nih, berarti dibagi R pangkat 2. Sebenarnya boleh kalau ada yang tulis A3 sama dengan A1 kali R pangkat 2. Sama. Tapi karena yang ditanya langsung A1 ya kita pakai bagi saja. A3 itu nilainya min 162, R itu nilainya min 3 pangkat 2, atau jadinya adalah 9. 162 dibagi 9 itu adalah negatif berapa ya? Ini kan 90 ditambah 72 ya kan, 90 bagi 9 itu 10, 72 bagi 9 itu 8. Berarti jawabannya adalah min 18. Lanjut nomor 7. Tentukan suku kedua. Ya kalau ditanya suku kedua kita tulis A2, diketahui A1 ya tinggal dikali R. A1-nya min 3, R-nya min 3, kalau dikalikan 9. Paham? Ya, untuk bagian pertama saya cukupkan. Terima kasih.